Halo bro, buat kalian yang sedang cari CPU cooler murah berkualitas, ada kandidatnya nih, Okypus Iota A62. Nah, seberapa hebat sih cooler ini? Penasaran? Pantengin terus videonya, oke? Oke bro, air cooler dengan fitur heatsink besar masih menjadi pilihan utama banyak pengguna buat kebutuhan pendinginan prosesor. Tentu aja, harga lebih murah pak, dan kinerja juga sebenarnya masih bisa bersaing dengan IO Liquid Cooling. Selain itu, banyak variannya, termasuk opsi dual tower yang cukup menjanjikan. Dari sekian banyaknya pilihan yang udah beredar di pasaran, muncul Okypus Iota A62. Nama yang mungkin masih terdengar asing, tapi cooler ini kelihatannya cukup menjanjikan. Tentu aja, tipe dual tower dan harga yang ditawarkan. Harganya sekitar 700 ribuan, bukan yang termurah sih, dan saingannya juga banyak di harga segitu. Tapi tetap aja opsi ini masih cukup terjangkau, dan Iota A62 juga menawarkan garansi cukup panjang, nyampe 3 tahun. Nah, hal terbaik apa sih yang bisa ditawarkan Okypus Iota A62 ini supaya benar-benar layak sebagai pilihan utama? Nah, pas kalian beli cooler ini, nggak banyak bonus yang ditawarkan. Malah bonus pasta juga seicrit. Cuma bisa dipakai 1 atau 2 kali lah. Bagian pengikat kipas juga ngepas, jadi kalau hilang agak ribet juga nyarinya. Di dalamnya ada beberapa komponen utama buat kebutuhan pemasangan, seperti bracket, backplate, maupun baut pengunci utama. Manual book juga ada, cukup lengkap informasinya. By the way, cooler ini sangat terbatas kompatibilitasnya. Ini cuma bisa dipasang di soket motherboard terbaru. Seperti kalau AMD hanya mendukung soket AM4 atau AM5. Buat Intel masih mending dan sedikit lebih lengkap, seperti soket LGA 1151, LGA 1700, atau versi terbaru LGA 1851. Jadi buat mereka yang masih punya prosesor lama selain yang disebut tadi, kemungkinan pakai cooler ini nggak cocok. Nah, fitur utama dual tower yang ditawarkan punya ketinggian sekitar 15,8 cm. Ini bisa menjadi perhatian utama buat casing yang dipakai pengguna. Jadi kalian harus punya case yang bisa mendukung ketinggian cooler ini. Amannya sih 16 atau 17 cm. Kalau enggak bisa nabrak tuh, dan side panel nggak bisa ditutup. Heatsink yang dibawa punya panjang sekitar 12,7 cm dan lebar sekitar 13,6 cm. Nah, masing-masing heatsink ini punya ketebalan sekitar 4 cm. Jadi sebenarnya nggak besar banget sih kalau lihat ukuran tower yang dibawa. Tapi desain heatsink cooler ini cukup unik dan diklaim bisa lebih efisien membuang panas. Terus ini dipoles dengan warna hitam. Jadi kesannya bisa lebih gahar dan menarik secara estetik. Nah, build quality heatsink bawaan sangat apik. Meskipun materinya nggak dijelaskan secara spesifik. Kemungkinan masih pakai tembaga sebagai opsi paling umum. Bagian direct contact juga nggak dijelaskan lebih detail. Tapi ini udah pakai 6 heat pipe yang cukup menjanjikan. Nah, potensi pendinginan harusnya bisa lebih baik. Makanya default TDP buat cooler ini ditetapkan di angka 260 watt. Jadi, mereka yang memiliki CPU kelas atas harusnya nggak ada masalah dengan suhu kalau memakai Iota A62. Tapi nanti kita buktikan lebih detail ya dalam tes performa. Nah, yang unik di sini adalah kehadiran digital display di bagian paling atas heatsink. Fungsinya sih sederhana, cuma menunjukkan suhu CPU atau GPU dan perlu diaktifkan dulu pakai software khusus Okypus Digital Software. Jadi kalian perlu install dan jalankan software ini secara terpisah. Jadi itu nggak akan muncul sebelum kalian mengaktifkan softwarenya di Windows. Sementara buat kipas ini ukurannya 12 cm, tipe bearingnya Fluid Dynamic Bearing, dengan potensi kecepatan max bisa nyampe 2000 RPM. Airflow-nya ditetapkan di angka 77 CFM, angka yang cukup baik meskipun rating noise-nya bukan yang terendah sih. Nilai max-nya itu nyampe 29 dB. Konektor kipasnya itu pakai 4 pin PWM, jadi itu bisa memungkinkan diatur lewat software. Sementara konsumsi daya tiap kipas cukup rendah, kisarannya 2,4 watt. Nah, dua kipas bawaan ini memiliki pengait khusus supaya bisa dipasang di heatsink. Not aja kisnya itu nggak punya fitur RGB lighting. Buat proses pemasangan terhitung cukup mudah. Malah kalau kalian pasang di motherboard AMD seperti soket AM5 itu nggak perlu banyak proses. Kalian hanya perlu bongkar dulu bracket bawaan motherboard, terus ganti ke bracket khusus cooler ini, dan tinggal pasang sisanya sesuai petunjuk buku manual.
Yang agak ribet dan kendala terbesar sih pasang kipas di heatsink. Harusnya kan lebih mudah. Cuma pengait khusus bawahnya itu gampang lepas. Ini bisa jadi kendala terbesar saat kalian pasang Iota A62. Tapi kalian bisa ngatur ketinggian kipas di heatsink. Jadi harusnya nggak ada masalah dengan modul memori yang dipasang dekat heatsink. Mang Udok pakai RAM T-Force Delta RGB yang cukup tinggi juga aman. Kipas nggak menutupi bagian RAM. Nah, gimana dengan performa? Buat nunjukin kinerja terbaiknya, kebetulan Mang Udok punya prosesor AMD Ryzen 9 7900X dengan 12 core dan 24 thread. CPU ini punya TDP 170 watt. Jadi bisa cocok buat mengetes kinerja CPU cooler ini ya. By the way, buat pengetesan sih nggak terlalu detail, Mang Udok cuma coba pakai software benchmark Cinebench R23 dengan stress test nyampe 10 menit. Sementara pilihan komponen yang dipakai buat tes itu adalah... Nah, sebagai pembanding yang ideal, Mang Udok pakai CPU cooler yang udah pernah dicoba, termasuk Cooler Master Hyper 622 Hello White, terus ada Hyper 212 Black Edition, Noctua NHD 15 Chromax Black, dan AMD Red Prism RGB. Nah, ini bisa jadi patokan seberapa hebat Olympus Iota A62 dengan cooler populer, termasuk cooler bawaan prosesor. Bisa layak nggak buat upgrade? By the way, pasta yang dipakai buat tes Iota C70 pakai pasta bawaan. Nah, idle bawaan dengan setting default itu nggak lebih dari 50 derajat Celcius. Dan ini juga sebenarnya nggak terlalu ngaruh dan aman selama itu nggak menyentuh di atas 60 derajat Celcius. Nah, yang jadi perhatian utama sih saat menjalankan Cinebench R23 dengan durasi 10 menit. Ternyata mode default pakai Ryzen 9 7900X, suhu rata-rata bisa menyentuh 94 derajat Celcius. Nah, meskipun sedikit lebih baik dibanding Hyper 212 Black Edition, apalagi kalau dibanding Red Prism, tapi suhu rata-rata segitu sih terhitung panas banget dan masih belum aman. Sementara opsi terbaik itu ada di seri Noctua NHD 15. Pilihan kedua ada di seri Hyper 622 Hello White. Nah, selama beban kerja tinggi, Ryzen 9 7900X punya konsumsi daya rata-rata nyampe 174 watt. Tertingginya itu bisa nyampe 189 watt. Sementara average clock speed-nya itu bisa nyampe 4,9 GHz rata-rata all-core. Clock speed max-nya itu bisa nyampe 5,1 GHz pas awal tes. Tapi itu mulai turun saat mencapai suhu di atas 94 derajat Celcius. Jadi pakai cooler ini masih memungkinkan buat prosesor high-end dengan TDP tinggi dan terhitung stabil. Cuma suhu di beban kerja menuntut masih belum aman dan itu berdampak pada overall kinerja. Hasil Cinebench R23 multicore buat prosesor ini sekitar 27.500. Bukan yang tertinggi skornya, tapi bisa cukup oke secara keseluruhan. Nah, kalau main game, suhu rata-rata sekitar 81 derajat Celcius. Sedikit lebih baik dibanding Hyper 212 Black Edition, dan jauh lebih oke dibanding Red Prism. Nah, ini bisa jadi indikasi kalau Iota A62 layak buat upgrade dari cooler bawaan prosesor. Meskipun kinerjanya bukan yang terbaik dari beberapa cooler yang pernah Mang Udok coba. Nah, overall Olympus Iota A62 lebih cocok dipasang dengan prosesor yang punya TDP di bawah 120 watt atau jumlah core yang nggak terlalu besar banget. Seperti di Ryzen 7 7700 dengan TDP sekitar 105 watt. Kalau dipasang dengan 7900X atau lebih tinggi sebenarnya masih bisa. Tapi kinerja di beban menuntut masih riskan dengan suhu rata-rata nyampe 94 derajat Celcius. Nah, indikasi kalau buat overclocking juga terbatas kalau kasusnya pakai CPU dengan kelas atas atau TDP 170 watt ke atas. Jadi overall buat rekomendasi bisa, khususnya buat CPU kelas menengah. Di sisi lain juga harga nggak mahal banget. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar ya. Nah, itu dia ulasan singkat Olympus Iota A62. Nggak semua diungkap, tapi semoga bermanfaat.